adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di kelas kecil Sekolah Minggu GKI Pasteur. Nah, di minggu pagi ini kita bersyukur ya, Tuhan Yesus yang baik sudah mempertemukan kita kembali untuk bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Siapa yang hari ini bersyukur sama Tuhan? Ya, hari ini kita udah diberkati ya. Kita sudah bisa bangun dengan badan yang sehat. Mungkin adik-adik juga di sini sudah pada mandi, sudah pada makan pagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama naikkan pujian yuk. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik ya. Nanti kalau ada kata-kata Tuhan Yesus baik, kita kasih jempol buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Oke, coba yuk. Tuhan Yesus baik. Oke, kita siap ya. Boleh sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita pujikan sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu online kami. Berkati agar kami pada pagi hari ini boleh memuji Tuhan, dan kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti dan hati kami boleh tahu tentang kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, siapa di sini yang kalau merasakan Tuhan itu baik sering berdoa setiap hari sama Tuhan? Nah, kita perlu mengucap syukur ya. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dengan berdoa atau dengan memuji Tuhan. Kak Fania mau ajak adik-adik kali ini sama-sama menyanyikan sebuah pujian, di mana kita akan bilang bahwa Tuhan itu sangat luar biasa hebatnya. Pujian ini dalam bahasa Inggris. Judulnya adalah How Great is Our God. Artinya, betapa luar biasanya Tuhan kita itu.
Lagunya tidak sulit kok, kita bisa nyanyi sama-sama ya. Yuk kita nyanyi. Kita pujikan bersama ya. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kita nyanyikan ya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Tuhan luar biasa. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Kita pujikan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengasihi dan menjaga kita. Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Setiap kali kita berdoa, Tuhan akan selalu mendengarkan kita. Dan Dia juga memelihara kita setiap hari. Kita nyanyikan satu pujian lagi yuk, yang berjudul Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tuhan selalu baik buat kita. Sekalipun kita sedang dalam kesusahan, tapi Tuhan akan membebaskan dan selalu memelihara kita. Kita hanya perlu berdoa dan selalu berharap pada pertolongan Tuhan. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik,
Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita sambil kita nyanyikan bersama-sama lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandangi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami, terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan bimbing kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita dengarkan firman Tuhan dari Kak Ima. Halo adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu ya sebelum dengar firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai kami sampai pada saat ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan dengar cerita, Tuhan yang berkati Kak Ima supaya bisa menyampaikan dengan baik dan adik-adik supaya bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Ima mau ceritain tentang suatu kejadian yang keren banget. Jadi adik-adik, Kak Ima mau tanya dulu deh, ada gak sih di sini yang masih inget Rasul Paulus yang waktu itu diceritain tuh? Masih inget gak? Masih ya? Nah, ternyata Rasul Paulus ini gak cuma sendirian loh, ada temennya namanya Silas. Masih inget gak? Atau ada yang tahu gak? Ih, pinter banget tahu semua ya. Ya, jadi waktu itu ada Rasul Paulus dan Silas. Nah, kedua orang ini waktu dulu tuh ya, zaman dulu sekali, lagi jalan-jalan tuh adik-adik, lagi jalan-jalan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, suatu saat di suatu tempat, si Rasul Paulus dan Silas ini ketemu sama seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini punya kemampuan untuk menenung. Menenung itu adalah meramalkan, jadi kayak apa ya, memprediksi gitu. Ya pokoknya gampangnya jadi kata-katanya peramal. Adik-adik tahu gak sih peramal tuh apa? Yang bisa tebak-tebakan loh, kayak aduh nanti masa depan akan jadi seperti ini loh gitu. Nah adik-adik, si perempuan ini punya kemampuan itu karena dia ditempelin tuh sama roh yang bisa melakukan peramalan gitu. Jadi si perempuan ini punya roh yang bisa melakukan peramalan gitu. Nah adik-adik, ternyata zaman dulu itu kalau meramal itu sangat dicari orang. Jadi orang tuh pengen tahu nih peruntungan ke depannya tuh seperti apa. Orang tuh pengen tahu gitu, nanti di masa depan nasib aku tuh baik atau buruk gitu. Jadi orang-orang itu nyari si perempuan ini gitu untuk melihat masa depan
orang banyak gitu ceritanya seperti itu. Jadi kayak misalnya Kak Ima nih, Kak Ima pengen tahu nih 5 tahun ke depan Kak Ima akan sukses atau enggak gitu. Nah terus udah gitu Kak Ima cari sih orang yang bisa meramal ini, orang yang punya roh meramal itu. Nah adik-adik, oleh karena itu jadi si peramal ini punya banyak duit dong ya, punya banyak uang karena dia terkenal dan dicari sama orang-orang. Nah karena dia punya banyak uang dan punya kemampuan itu, dia tuh bisa ngasilin banyak uang, dan si tuannya yang majikannya si perempuan ini tuh jadi kaya juga karena kan dia dapat penghasilan dari si perempuan itu. Nah suatu ketika Rasul Paulus sama Silas ketemu nih sama perempuan itu. Terus Rasul Paulus sama Silas itu adik-adik tau menengking gak sih? Jadi kayak diusir tuh roh penenung itu karena itu roh yang tidak baik adik-adik. Diusirlah roh itu. Terus akhirnya perempuan itu juga jadi sembuh gitu. Jadi nggak dikuasain sama si roh peramal ini. Perempuannya udah sembuh, dan adik-adik ternyata kemampuan untuk meramalnya juga hilang. Otomatis dong kalau kemampuan untuk meramalnya hilang, duitnya juga hilang, iya nggak? Tapi perempuan ini udah sembuh karena roh yang ngikutin dia, yang perintah-perintah dia itu, si roh peramal itu udah diusir gitu adik-adik. Nah terus si majikannya perempuan ini tuh nggak suka adik-adik. Kenapa? Ya iya dong, orang bawahannya gitu ya, pegawainya dia tuh jadi nggak bisa menghasilkan sesuatu lagi untuk si majikannya ini. Jadi nggak bisa ngasilin duit lagi ke si majikannya. Jadi si majikannya udah nggak kaya lagi gitu ceritanya ya. Duitnya habis gitu karena nggak ada yang menghasilkan uang. Terus si majikannya ini nggak suka banget gitu, kayak ih ngapain sih lo gitu, kok lu tuh melakukan hal yang malah membuat gue rugi gitu, ceritanya seperti itu. Akhirnya Paulus sama Silas ini dituduh adik-adik, dibilanglah ke pengawal Roma. Dulu tuh yang berkuasa adalah kekaisaran Roma adik-adik. Dibilang tuh, diseret si Paulus sama Silasnya. Dibilangin gini, ini 2 orang ini ya, Paulus dan Silas itu, dia menyebarkan ajaran Yahudi ke orang-orang Roma. Itu adik-adik, difitnah seperti itu. Akhirnya pemerintah Roma tuh percaya lagi sama si majikan-majikannya ini. Jadi Paulus sama Silas dihukum tuh adik-adik, dihukum aja. Terus udah gitu dimasukinlah ke penjara. Nah adik-adik zaman dulu tuh penjaranya ada 3 bagian, ada yang depan, tengah, sama belakang, ceritanya gitu ya. Kalau di depan itu, bagian depan tuh ya, penjaranya tuh masihlah dapat sinar matahari gitu ya, masih tuh kelihatan ada terang-terang dikit gitu ya seenggaknya. Nah tapi adik-adik, Paulus sama Silas ini ditempatin di penjara tengah. Penjara tengah tuh udah susah kabur, pasti dongnya susah kabur karena kan depan sama belakangnya ada penjaga. Terus udah gitu di bagian tengah ini juga nggak dapet sinar matahari adik-adik, benar-benar lembab, gelap, dan menyeramkan. Nah Paulus sama Silas itu ditaruh di sana adik-adik. Dan nggak cuman itu aja, kalau ditaruh di penjara doang gitu ya kita bebas ya oke lah, kita masih bisa jalan-jalan. Ini tuh enggak, Paulus sama Silas ini sebelum masuk ke penjara tuh disiksa dulu. Terus udah kayak gitu, pas di penjaranya aja kaki sama tangannya tuh dipasung. Tahu nggak dipasung apa? Jadi nggak bisa gerak gitu adik-adik. Ya udah diem aja gitu, udah diem aja. Tempatnya gelap, terus disiksa lagi kan pasti sakit ya, nggak enak banget adik-adik di sana. Tapi Paulus sama Silas nggak mengeluh tuh di dalam kejadian seperti itu. Malah justru adik-adik, Paulus sama Silas ini nyanyi-nyanyi tuh, naikin puji-pujian ke Tuhan, terus makin getol berdoa gitu adik-adik. Jadi makin giat untuk berdoa sama Tuhan. Terus udah gitu nyanyi sepanjang hari dan sepanjang malam. Sampai akhirnya terjadilah gempa bumi gitu. Terus udah gempa bumi itu adik-adik, si penjaranya kan ditutup ya pakai jeruji besi gitu. Nah si jeruji besi yang udah dikunci itu pada lepas semua yang ada di tempatnya Paulus sama Silas itu jerujinya kebuka semua. Terus adik-adik gimana dong udah kayak gitu? Ada kan penjaga yang menjaga penjara itu, dia tahu tuh kalau semua pintunya tuh kebuka adik-adik, sel-sel penjara itu kebuka, pintu besi yang udah dikunci rapat tuh kebuka semua. Waduh, dia pasti panik dong. Panik gak? Panik kan pasti. Iya dia pasti panik banget. Dia udah mikir, aduh gawat nih gitu, ini pasti semua tahanannya keluar semua. Aduh gimana dong, kalau misalnya ketahuan nanti gue ya malah dibunuh sama si kaisar, nanti gue malah disalahin.
tahanannya pada kabur semua, ini selnya pada kebuka kok, pintunya kebuka. Dia udah mau bunuh diri aja tuh adik-adik, karena dia stres banget, dia pusing. Aduh, gimana ya mikirin si tahanannya pada keluar, gimana nangkepnya balik, aduh nanti gue kena hukuman, kayak gitu pikirannya tuh. Nah, terus adik-adik, Paulus sama Silas ini tahu tuh kalau penjaganya tuh stres banget dan udah mau bunuh diri itu, udah hampir mau bunuh diri itu. Terus udah gitu Paulus sama Silas bilang, jangan bunuh diri, kita masih ada di sel loh, coba kamu cek aja deh, kita masih ada di sel masing-masing dan kita nggak pergi kemana-mana. Udah, kamu jangan bunuh diri. Terus si penjaganya ini percaya tuh adik-adik, penjaganya ini ngelihat, oh iya masih ada. Nah adik-adik, di kesempatan seperti itu Paulus sama Silas juga memperkenalkan Tuhan Yesus kepada si penjaganya ini, sehingga akhirnya penjaganya ini pun yaitu percaya tuh sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu menolong dan menjagai kita semua gitu adik-adik. Nah sekarang Kak Ima mau ajarin sesuatu nih adik-adik ya, Ima mau kasih tahu sesuatu. Jadi adik-adik, dalam situasi apapun, bahkan untuk masalah yang sangat besar kayak yang dialami sama Paulus Silas itu, yang udah dituduh masuk penjara gitu ya, disiksa lagi. Nah Tuhan tuh selalu menolong kita. Kalau adik-adik merasa kesusahan gitu ya, adik-adik merasa sedih, masalah kok banyak-banyak banget gitu, kayak aduh PR numpuk pisan, tiap hari ada PR, ada ulangan, UTS, aduh susah gitu, rasanya seperti itu. Atau dalam kejadian apapun, mungkin nanti adik-adik semakin besar itu akan semakin merasa kayak aduh masalah terlalu banyak nih, aku gak kuat gitu. Adik-adik selalu ingat ya, Tuhan Yesus itu sangat dekat, hanya sejauh dengan doa. Adik-adik bisa tuh nyanyi apapun untuk memuji nama Tuhan. Tuhan tuh pasti akan selalu dengar adik-adik, apa yang adik-adik keluh kesahkan, apa yang adik-adik pikirkan, apa yang adik-adik tangisi itu, bahkan Tuhan tuh selalu mendengarkan. Dan Tuhan itu sangat dekat adik-adik, gak cuman lewat doa aja, tapi ternyata lewat puji-pujian juga Tuhan itu sangat dekat. Nah biasanya adik-adik kalau misalnya udah nyanyi-nyanyi sama udah berdoa kayak gitu tuh ada perasaan yang lega, karena Tuhan tuh kayak dekat banget gitu. Kaima mau ajarkan adik-adik untuk selalu percaya, bahkan di setiap masalah apapun, adik-adik jangan lupa untuk berdoa, karena Tuhan Yesus itu sangat dekat. Bahkan untuk nyanyi aja gitu adik-adik, jangan, mungkin kalau berdoa terlalu susah atau terlalu berat buat adik-adik bisa nyanyi aja, nyanyi apapun gitu, kayak Paulus sama Silas. Adik-adik, Tuhan Yesus menolong Paulus dan Silas hanya dengan nyanyian dan doa-doanya aja gitu. Kalau Paulus sama Silas dibantuin, kenapa kita enggak? Kan kita juga anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, kalau ada masalah apapun, adik-adik tinggal nyanyi sama berdoa aja ke Tuhan. Pasti Tuhan akan dengarkan, dan pasti semuanya akan ada solusinya gitu. Oke adik-adik, siap dong untuk selalu memuji nama Tuhan dan berdoa untuk Tuhan. Berdoa sama Tuhan, bukan berdoa untuk Tuhan ya. Ya, siap adik-adik? Pasti bisa dong ya. Yes. Oke. Nah adik-adik, ceritanya sampai di situ dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah sertai kami sampai hari ini. Tuhan, dari firman dan cerita tadi kami belajar untuk selalu berdoa dan selalu memuji nama Tuhan dalam situasi apapun, bahkan dalam saat senang maupun susah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah sertai dan lindungi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas. Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Hai adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk firman hari ini. Mari kita mulai. Untuk aktivitas minggu ini, kita perlu kertas warna. Kalau bisa ada 4 warna lebih bagus. Kemudian untuk menulis, boleh spidol, boleh bolpen, gunting, dan selotip atau lem. Kita akan membuat rantai. Nah, cara buatnya ini dilipat seperti ini. Kira-kira besarnya yang sama ya. Seperti ini.
seperti ini. Kemudian kita gunting. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian di setiap rantainya boleh kita tuliskan ayat yang akan kita hafalkan. Kak Fania akan menulisnya dalam bahasa Inggris ya. I am with you always. Artinya, aku akan selalu bersamamu. Itulah janji Tuhan kepada kita. Kemudian kita bisa tuliskan ayatnya. Matius 28 ayat 20. Nah, setelah selesai, kita bisa sambungkan rantai-rantai ini. Seperti cerita yang tadi adik-adik sudah dengar dari Kak Ima. Kita bisa, Kak Fania menggunakan selotip, adik-adik boleh juga pakai lem. Nah, setelah di sini kita bisa I am, terus disambungkan dengan with you. With you-nya pakai selotip seperti ini. Nah, sehingga kita seperti membuat rantai. Kita sudah selesai. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat dan gembira ya. Dadah.